Penjabat Bupati Morowali Rahmansyah Ismail melakukan kunjungan ke kawasan industri PT Pauso Taman Industri Investment Group atau PT PTIG di Desa Topogaro, Kecamatan Pungku Barat pada hari Minggu 12 November 2023. Dalam kunjungannya, penjabat Bupati Morowali didampingi Sekretaris Kabupaten Yusman Mahbub, Asisten 1 Muhammad Rizal Badudin, Asisten 3 Husban Launu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Siti Asmaul Husnasyah, Kepala Dinas PUPR Rustam Sabelio, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Andi Irman, serta Kepala OPD lainnya. Pimpinan PT PTIG Mr. Gao Jinliang didampingi petinggi perusahaan lainnya menerima langsung kunjungan penjabat bupati dan rombongan yang kemudian melakukan dialog usai jamuan makan siang bersama. Mr. Gao Jinliang melalui juru bicara dan translatornya mengungkapkan sejumlah upaya yang telah dilakukan selama PTIG dan IHIB berdiri di Morowali. Misalnya pada kegiatan keagamaan dengan membangun rumah ibadah dan bantuan kurban setiap perayaan Idul Adha. Dalam sektor kesehatan, 120 orang karyawan IHIB secara rutin melakukan aksi donor darah dan menyerahkan bantuan ambulans untuk pemerintah Kabupaten Morowali. Di bidang pendidikan, PT PTIG telah menerima siswa-siswa magang dari SMK dan Politeknik Morowali, serta memperbaiki infrastruktur di berbagai lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Dalam bidang kesehatan, 120 karyawan kami secara rutin melakukan aksi donor darah. IHIB juga telah mendonasikan ambulans untuk pemerintah Kabupaten Morowali. 校园实习生到园区实习，我们还通过华宝青年福利计划为提高当地青年提供了培训机会。 Dalam bidang pendidikan, kami dari PT HIB telah menerima siswa-siswa magang, di mana sampai bulan ini sudah ada 42 siswa dari 4 SMK dan 1 Politeknik di Morowali, serta bantuan infrastruktur berbagai lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Sementara penjabat Bupati Morowali Rahmansyah Ismail menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini lengkap dengan perangkat daerah atau pimpinan OPD, dan pihak perusahaan diminta untuk menyampaikan langsung jika ada kendala di lapangan. Ia juga menegaskan kepada pihak perusahaan dirinya turut mendukung investasi, namun yang paling utama adalah perusahaan juga harus melindungi dan menaungi rakyat Morowali. Selain itu, kata Rahmansyah, pihak perusahaan juga harus menunaikan kewajibannya terhadap daerah, antara lain pajak galian C mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, PBG, dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Saat kunjungan Komisi 5 DPR RI, kata Rahmansyah, perpanjangan landasan atau runway Bandara Maleo Morowali sudah akan jalan pada tahun ini. Maka dari itu pihak PT PTIG diminta untuk membantu pembebasan lahan, termasuk jalan menuju bandara, yang tentunya ke depan akan bermanfaat juga bagi pihak perusahaan dalam hal transportasi dan mobilisasi karyawan. Saya punya visi misi sebagai pejabat Bupati Rahman ini setiap hari, setiap saat. Makanya lengkap semua, saya punya tim dari Pemda ini saya bawa ke sini. Mungkin kita bisa diskusikan apa permasalahan di sini. Yang penting saya utama, konfirmasi awal saya kepada manajemen BPIG, lindungi dan naungi masyarakat saya. Saya putra asli daerah sini, saya orang Bungku asli, dan saya bekerja setiap saat. Kewajiban kalian sebagai investasi yang masuk di pemerintah daerah Kabupaten Morowali, di wilayah Morowali, investasi yang kalian laksanakan di wilayah kami di sini. Yang masalah ganti lahan rombong tadi sudah. Terus yang berikut masalah pajak galian C, mineral bukan logam, dan batuan. Karena
terus terang saya sampai hari ini pun sebagai Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tengah, kendala apa dengan kalian, mungkin tata ruang atau apa, tadi saya sudah informasi lapor ke saya, tapi kewajiban yang kalian lakukan perusahaan ini, investasi ini, PT Usua Taman Industri Investment Group ini, saya minta tolong dibantu juga pemerintah daerah, kewajiban harap ditaati. Pajak tenaga listrik, pajak air tanah, retribusi persetujuan bangunan gedung PPG itu di Dinas Pendapatan PPR, retribusi permulaan tenaga kerja asing di Dinas Nakertras Pak Kadis ada. Nanti anu Pak tenaga ahli. Terus yang berikut pajak tenaga listrik. Untuk bandara tahun ini akan jalan. Dan saya mintakan untuk CSR ada tim yang juga bikin di Pemda masalah pembebasan lahan saja. Kalau runway bandara yang 600 meter itu ada dana APBN dan itu harus gaungnya pemerintah dan kementerian. Kita ini bisa membantu pembebasan lahan yang dibangun runway-nya dengan jalan yang jalan keluar masuk bandara. Kalau kita akan bikin tol bandara yang jalur keluar, karena bukan untuk pemerintah daerah dan masyarakat juga. Ini bandara juga berfungsi untuk pihak BTG sebagai investasi, dan karyawan juga keluar masuk lewat bandara. Itu saja kunci yang saya minta. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Andi Irman meminta kepada pihak PT PTIG untuk tidak merelokasi kandang sapi yang merupakan program pemerintah pusat berupa ternak sapi untuk 5 provinsi, 5 kabupaten dan 5 kecamatan. Usai berdialog tentang banyak hal, penjabat bupati bersama rombongan pun mengakhiri kunjungan dengan melakukan peninjauan ke lokasi kawasan industri hingga ke dermaga. Kemarin kami sudah berkoordinasi Pak Bupati, karena sapi yang hari ini 500 ekor yang kemarin saya sampaikan ke Bupati itu sudah mulai berdatangan, dan salah satu penerima manfaat adalah Desa Topogaro. Tetapi kandang tersebut sesuai keinginan dari pihak manajemen menginginkan kandang itu direlokasi. Kami sih sebenarnya tidak keberatan untuk direlokasi kandang, tetapi untuk direlokasi keluar wilayah Kecamatan Bungku Barat itu tidak bisa, karena program yang ada hari ini 5 provinsi, 5 kabupaten, 5 kecamatan dan 5 desa di seluruh Indonesia itu tidak bisa digeser. Saran kami Pak Bupati mohon izin bahwa kandang yang ada dan ternak yang ada itu tidak usah direlokasi, tetapi kami minta bantuan dari pihak PTIG bagaimana kandang ini kita jaga bersama supaya asas manfaatnya bisa juga ke BTIG. Artinya ketika kandang ini tetap ada, sapinya ada di situ, BTIG memperhatikan kelompok ternak yang ada untuk memelihara ternak-ternak yang ada, karena ini pasti akan dijual juga. Pasarnya, pemasarannya itu tetap bisa masuk ke karyawan BTIG. Sangat disayangkan ketika kandang ini dipindahkan, pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus mencari lahan yang sesuai dengan lahan yang ada hari ini. Untuk mendapatkan lahan seluas itu wilayah Kecamatan Bungku Barat, khususnya di Topogaro, yang pasti tidak ada. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.